Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12, saya Dwi Cahyariani dan rekan Saya Fitri Ananda. Di sini kami ingin mempresentasikan model bisnis kanvas atau bisnis model kanvas dengan berjudul Kemitraan untuk Implementasi Lubang Biopori di Desa Langkat. Melalui presentasi ini, kami ingin menjelaskan bagaimana program Lubang Biopori ini dirancang, dijalankan, serta potensi manfaatnya bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Baik, slide pertama yaitu model bisnis kanvas. Bisnis model kanvas ini kami gunakan untuk memetakan ide program secara ringkas tapi menyeluruh, mulai dari siapa mitranya, apa kegiatannya, sampai bagaimana program ini bisa berkelanjutan. Fokus program kami adalah penerapan lubang biopori di Desa Langkat sebagai solusi sederhana untuk masalah lingkungan, khususnya tanah dan genangan air. Adapun slide yang kedua yaitu mitra utama atau key partners. Di sini kami akan menjelaskan mitra utama dari program ini adalah para petani dan pemerintah. Contohnya, kelompok petani membantu menentukan lokasi lahan yang cocok untuk pembuatan lubang biopori. Sementara pemerintah desa mendukung dari sisi perizinan dan sosialisasi. Kemudian ada pun penyuluhan pertanian lapangan atau PPL yang berperan memberikan edukasi teknis, misalnya cara membuat lubang biopori yang benar. Selain itu, kami bekerjasama dengan toko, bangunan, dan UMKM lokal untuk penyediaan pipa dan alat bor, serta komunitas lingkungan sebagai relawan dalam kegiatan gotong royong. Berikutnya, aktivitas utama atau key activities. Ditampilkan sebagaimana aktivitas utama program ini adalah sosialisasi dan pelatihan. Misalnya mengadakan penyuluhan di balai desa tentang apa itu biopori dan manfaatnya. Aktivitas berikutnya adalah pembuatan lubang biopori secara langsung. Contohnya di pekarangan rumah warga ataupun di lahan pertanian. Kemudian ada pengadaan dan pemeliharaan, serta memastikan lubang tetap terisi sampah organik. Terakhir, dilakukan monitoring dan evaluasi, misalnya melihat apakah tanah menjadi lebih gembur dan tidak tergenang setelah hujan. Slide berikutnya, sumber daya utama atau key research. Kami menjelaskan sumber daya utama yang digunakan contohnya adalah alat bor biopori dan pipa paralon. Bahan organiknya seperti daun kering dan sisa dapur, serta tenaga kerja dari masyarakat dan kelompok tani. Selain itu, ada pun sumber daya penting lainnya adalah pengetahuan teknis, misalnya pengalaman penyuluhan pertanian dalam mengelola tanah dan kompos. Slide berikutnya, proposisi nilai atau value proposition. Kami menjelaskan nilai utama yang ditawarkan pada program ini. Lubang biopori menjadi solusi yang murah dan efektif karena biaya pembuatannya yang rendah. Contohnya, satu lubang biopori bisa membantu mengurangi genangan air saat hujan. Selain itu, sampah organik yang dimasukkan ke dalam lubang dapat berubah menjadi kompos alami yang bisa digunakan kembali oleh para petani. Program ini juga ramah lingkungan dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu ada hubungan pelanggan atau customer relationship. Kami membahas hubungan dengan pengguna program. Hubungan ini dibangun melalui pendampingan dan pelatihan. Misalnya, kami tidak hanya membuatkan lubang, tetapi juga mengajarkan cara merawatnya. Kami juga melakukan monitoring rutin, contohnya seperti mengecek kondisi lubang setiap beberapa minggu. Selain itu, masyarakat bisa melakukan konsultasi langsung melalui kelompok tani atau saat kegiatan gotong royong. Selanjutnya ada saluran atau channels. Dijelaskan saluran komunikasi yang digunakan, contohnya seperti sosialisasi langsung di lahan pertanian, penyampaian informasi melalui penyuluh desa, serta pemanfaatan media sosial desa seperti WhatsApp Group. Selain itu, kami juga menggunakan poster dan brosur, misalnya ditempel di balai desa agar informasi mudah diakses masyarakat. Selanjutnya ada segmen pelanggan atau customer segment. Pada slide ini, kami menjelaskan bahwa segmen pelanggan atau sasaran program, sasarannya antara lain seperti petani aktif, rumah tangga pedesaan yang memiliki pekarangan, serta masyarakat yang peduli lingkungan.
Selain itu, pemerintah desa dan PPL juga menjadi segmen penting karena berperan sebagai mitra edukasi dan pendampingan. Slide selanjutnya ada struktur biaya atau cost struktur. Ditampilkan struktur biaya. Biaya terbesar digunakan untuk transportasi dan operasional. Misalnya biaya tim lapangan. Kemudian ada biaya pembelian alat dan pipa, sosialisasi, perawatan lubang biopori, serta administrasi dan dokumentasi. Pembagian ini menunjukkan bahwa biaya lebih banyak difokuskan untuk kegiatan langsung di lapangan. Slide selanjutnya ada arus pendapatan atau revenue streams. Kami menjelaskan bahwa potensi arus pendapatan, contohnya, program ini bisa dikembangkan melalui jasa pembuatan lubang biopori, penjualan pipa biopori atau pelatihan dan workshop. Selain itu, kompos yang dihasilkan juga bisa dijual dengan target sekitar 1.500 lubang biopori. Potensi pendapatan diperkirakan mencapai 15 juta. Sebagai penutup, saya kembalikan kepada Dewi Cahya Aryani. Dapat kami simpulkan bahwa program ini yaitu kemitraan untuk implementasi lubang biopori di Desa Langkat melalui model bisnis kanvas ini menawarkan solusi lingkungan yang sederhana, aplikatif, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya membantu memperbaiki kondisi tanah dan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.